Teknologi satelit yang digunakan lembaga internasional seperti NASA dan Carbon Mapper mendeteksi plume atau awan gas metana yang keluar dari lokasi pembuangan sampah besar di berbagai negara dari orbit bumi. Temuan ini mengejutkan karena menunjukkan bahwa sampah rumah tangga yang dibuang setiap hari ternyata ikut menghasilkan emisi gas rumah kaca dalam jumlah fantastis. Sebuah pembuktian bahwa persoalan sampah benar-benar berkaitan langsung dengan krisis iklim global. Dan salah satu penyumbangnya adalah TPA Bantar Gebang di Bekasi. Bahkan penampungan sampah warga Jakarta yang gunungan sampahnya setara dengan tinggi gedung belasan lantai ini terdeteksi menghasilkan awan metana yang sangat masif. Data global peningkatan emisi metana, data-data dari Climate Transparency tahun 2022 itu menunjukkan bahwa dalam emisi metana Indonesia itu memang peningkatannya sangat tajam ya untuk periode tahun 1990 sampai dengan 2019. Dengan sektor persampahan itu peningkatannya kontribusinya itu lebih dari 3.000% untuk hasilan emisi metana dari Indonesia. Jadi memang ini mengkonfirmasi situasi bagaimana salah satu TPA kita ya, TPA Bantar Gebang itu yang juga masuk ke dalam catatan global lah sebagai salah satu emiten metan yang terbesar karena memang kondisinya sesuai dengan apa yang terjadi di Indonesia saat ini. Secara sederhana, metana atau CH4 adalah gas hasil pembusukan bahan organik tanpa oksigen. Gas ini sebenarnya terbentuk secara alami di berbagai tempat seperti rawa, sawah, dan sistem pencernaan hewan ternak. Di tempat sampah, proses pembentukan metana berlangsung masif dan terus-menerus. Metana memiliki karakter yang unik sekaligus berbahaya. Gas ini tidak berwarna dan tidak terlihat, tetapi sangat mudah terbakar. Dalam jumlah besar, metana dapat menjadi bahan bakar yang agresif. Gas ini juga mudah naik ke atmosfer dan bekerja sebagai gas rumah kaca yang sangat kuat, bahkan diyakini lebih kuat dari CO2. Sebagai analogi, jika sampah organik tidak memiliki akses terhadap oksigen, maka dia akan menghasilkan gas metana, yang jika memiliki akses lagi, metana akan terlepas ke atmosfer. Dan kalau kita bandingkan dengan emisi gas rumah kaca lain seperti CO2, metana memiliki keunikan. Jika CO2 mampu menyerap atau menghasilkan panas hingga ratusan tahun, namun metana mampu menghasilkan atau menyerap panas jauh lebih besar atau agresif, tapi hanya sekitar 15 hingga 20 tahun. Jika langkah mitigasi tidak dilakukan, maka konsentrasi metana di udara akan semakin tinggi. Hal ini akan menyebabkan panas yang tertahan di atmosfer bumi akan semakin ekstrim. Akibatnya, suhu global meningkat dan memicu cuaca yang semakin ekstrim. Gelombang panas, kemarau panjang, hujan, juga anomali badai, banjir besar, hingga ancaman ketahanan pangan. Jadi kalau sampah food loss, kita tidak treatment dengan baik dan terbentuk secara proses dekomposisinya secara anorganik atau anaerobik, itu akan membentuk gas metan. Dan gas metan itu memiliki daya rusak atau daya destruktif itu sekitar 20-40 kali lebih ganas dibandingkan CO2 atau karbon dioksida itu sendiri. Untuk menghindari risiko yang bisa terjadi, salah satu langkah terbaik adalah mengubah strategi pengelolaan sampah. Memilah sampah dari hulu bisa menjadi langkah awal yang ideal. Apalagi setidaknya separuh dari sampah yang masuk ke TPA di seluruh Indonesia adalah sampah organik. Kalau misalnya kita lihat rata-rata nasional saat ini mungkin hampir sekitar 140 ribu ton per hari, berarti sekitar 50%-nya hampir 70 ribu ton adalah sampah organik, sehingga sangat kuat keinginan dari pemerintah mendorong semua pemerintah kabupaten kota, provinsi misalnya seperti itu, ya, untuk bisa mendorong masyarakat untuk melakukan pemilahan sampah, khususnya sampah organik itu selesai di tempat. Karena per 1 Agustus nanti rata-rata semua TPA itu tidak diperbolehkan lagi memasukkan bahan organik atau sampah organik masuk ke TPA-nya, hanya residu saja yang boleh masuk.
Pilah sampah dari rumah diharapkan bisa mengurangi bahkan menghilangkan timbunan sampah organik penghasil metana di TPA. Namun rumah saja tidak cukup. Gedung perkantoran, pusat perbelanjaan, hotel, restoran, juga kafe, dan pedagang makanan sektor informal juga perlu berkontribusi mengelola sampah organiknya agar seluruh upaya warga memilah di rumah tidak menjadi sia-sia. Yogi Tujuliarto, Andika Suramanto, Jakarta.